Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai autoencoder. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Barik Adi Nugraha, kemudian Haris Putra Ramadan, ketiga itu saya sendiri, Lilis Suryan, kemudian Wiwi Sagita, terakhir yaitu Rafli Ramadansyah. Next. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai autoencoder itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai algoritma deep learning. Nah, di sini algoritma deep learning merupakan bagian dari mesin learning berbasis jaringan saraf tiruan atau sering disingkat sebagai GST. Nah, metode yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu metode autoencoder, merupakan sebuah metode yang memiliki dua bagian utama yaitu encoder dan decoder. Nah, di sini autoencoder itu memiliki jumlah input dan outputnya yang sama dan selalu berbentuk simetris atau seperti jarum jam pasir. Nah, kemudian di sini kami akan bahas mengenai penderita kanker di Indonesia itu semakin meningkat setiap saat. Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Indonesia, penderita kanker lebih dari 347.000 penduduk. Ini menurut Kemenkes tahun 2017 ya. Nah, penelitian mengenai kanker itu telah berkembang dengan pesat, salah satunya dengan metode deep learning ini. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui nilai akurasi model prediksi yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Kemudian, manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini diantaranya yaitu mengetahui akurasi metode deep learning pada autoencoder yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perbandingan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Barik Adi Nugraha, dipersilakan. Sebelum mengetahui lebih jauh apa itu autoencoder, kita harus mengetahui dulu deep learning dan machine learning. Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan, dan machine learning yang merupakan pengembangan dari network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Machine learning atau pembelajaran mesin ialah pendekatan dalam kecerdasan buatan AI yang banyak digunakan untuk menggantikan atau menirukan tingkah laku manusia untuk menyelesaikan suatu masalah secara otomatis. Contohnya itu seperti deep learning yang dibagi dengan macam-macam learning. Ciri khas dari machine learning sendiri adalah dia memiliki proses latihan, pembelajaran, atau training tersendiri. Oleh karena itu, machine learning membutuhkan data training untuk dipelajari. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haris. Oke, saya akan menjelaskan pengertian autoencoder. Seperti yang dijelaskan tadi, autoencoder merupakan sebuah metode yang memiliki dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Autoencoder memiliki jumlah input dan output yang sama dan selalu berbentuk simetris. Selain itu juga memiliki layer code, dan jumlah neuron pada layer code merupakan jumlah dimensi yang dapat mengurangi dimensi yang terdapat pada data. Next. Cara kerjaan autoencoder yaitu memproses sekelompok input atau batch, yaitu mereduksi masing-masing input menjadi kode lalu input hasil rekonstruksi dibandingkan dengan input aslinya menggunakan suatu fungsi galat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Wiwi. Untuk contoh model cancer pada autoencoder oleh mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, yaitu Stacked Pair Autoencoder atau biasa disingkat dengan SIE, yang merupakan sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari hidden layer dari spare autoencoder, di mana output dari hidden layer terhubung ke lapisan input secara berturut-turut. Autoencoder dapat ditumpuk berlapis untuk melakukan pra-training dengan mentransformasikan setiap bobot pada jaringan. Autoencoder yang ditumpukan itu merupakan GST yang terdiri dari beberapa layer alat ukur otomatis tipis, di mana output setiap layer dihubungkan secara berturut-turut pada input. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Baiklah, selanjutnya adalah ilustrasi SAE. Gambar berikut merupakan suatu ilustrasi SAE yang dipakai pada jurnal.
Arsitektur autoencoder dibuat dengan 3 layer SAE yang menjadi pertimbangan, yang terdiri dari 3 hidden layer. Gambar di atas menunjukkan jaringan saraf feed-forward melakukan pembelajaran secara efektif oleh satu layer pada satu waktu. Pembelajaran unsupervised learning dengan teknik Riddick dapat meningkatkan kinerja dan inisialisasi bobot. Next. Lanjut, Vera. Selanjutnya, hasil training dengan autoencoder pada jurnal. Hasil training pada jurnal menghasilkan sebuah pendekatan model antara input dan output menggunakan metode autoencoder untuk mendapatkan sebuah model atau bobot yang terbaik. Dari data pada jurnal, dapat dilihat bahwa model yang terbaik adalah menggunakan sebanyak 3.500 epochs dengan mean square error sebesar 0,0167198. Ini dikarenakan pada epoch 3.500, MSE-nya paling kecil, sehingga pada epoch inilah learning yang paling baik dari epoch lain. Selesai. Oke, baiklah. Itulah presentasi dari kelompok 12. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan mengenai autoencoder. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.